Pemimpin negara anggota APEC hadir di KTT di San Francisco, California membahas sejumlah isu ekonomi global dan juga dampaknya. Di tengah tingginya suku bunga Amerika Serikat dan deflasi Tiongkok, bagaimana ini berdampak pada ekonomi negara mereka? Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari San Francisco, Amerika Serikat. Selamat malam waktu San Francisco, Virginia. Bagaimana situasi kota di saat para pemimpin negara dari KTT ini juga berkumpul dan bagaimana juga dengan update agenda Presiden Jokowi di sana? Ya, Glenis dan pemirsa Kompas TV, kalau Anda bisa lihat di belakang saya saat ini ada protes kelompok yang pro maupun yang menolak kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang saat ini akan melakukan makan malam atau dinner di salah satu hotel di belakang saya ini. Protes ini sudah berlangsung sepanjang hari, sepanjang 2 hari kami berada di sini dan protes ini terus berlangsung dan beberapa sempat terjadi kericuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain walaupun memang polisi dengan cepat melerai massa yang ada di sana. Dan kondisi saat ini memang masih menunggu kapan Presiden Tiongkok Xi Jinping itu akan hadir ke hotel ini. Tapi walaupun dengan hujan yang sangat deras saat ini, di bawah hujan yang sangat deras di kota San Francisco, para demonstran baik yang pro maupun yang melawan atau menolak atau anti dengan Tiongkok itu berada di depan hotel menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Kita bicara sedikit soal agenda dari Presiden Joko Widodo selama KTT APEC kali ini. Dari sejak Rabu pagi waktu San Francisco, Presiden Joko Widodo ini menghadiri pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC yang diinisiasi oleh Indonesia dan diikuti oleh sejumlah dewan penasihat bisnis dari APEC dari 7 negara ASEAN termasuk Singapura, Thailand, Filipina hingga Brunei serta negara APEC yang non-ASEAN seperti Kanada dan Australia. Presiden Jokowi yang tiba Selasa malam pada hari sebelumnya di San Francisco ini juga hadir memberikan sambutan akan inisiasi dari Kaukus ini dengan target yang berfokus pada 3 bidang diantaranya untuk mempercepat transisi energi, pencapaian netralitas karbon, serta pembayaran digital lintas batas. Kaukus ASEAN ini disambut baik oleh negara-negara anggota dengan harapan agar sentralitas ASEAN itu bisa terus terjaga dan bisa turut memajukan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, sehari sebelumnya, otorita dari IKN Ibu Kota Nusantara ini menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah perusahaan teknologi dan melakukan penandatanganan MOU untuk menyokong visi dari IKN. Tadi siang juga Presiden Jokowi ini hadir dalam kuliah tamu yang diadakan di Stanford University membahas soal MOU dan bagaimana kerjasama antara Stanford University dan pembangunan institut di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan dilakukan terkait pembangunan atau pembangunan yang berkelanjutan. Glenis. Iya, ada protes di sekitaran hotel di mana Xi Jinping akan dinner. Ada juga agenda Presiden Jokowi yang terus membahas kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Virginia, yang juga menjadi sorotan adalah The Fed ini masih mempertahankan suku bunga. Sebenarnya apa yang menjadi alasan The Fed terus mempertahankan suku bunga dan apakah ini juga akan dibahas dalam KTT APEC? Ya, suku bunga ini yang dipertahankan oleh The Fed saat ini sekitar angka yang cukup tinggi dan ini merupakan salah satu cara The Fed untuk menurunkan inflasi di Amerika Serikat yang saat ini masih di titik 3,1%. Dan ini memang jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya, namun ada angka magic number yang ingin dicapai oleh The Fed yaitu 2%. Dengan target seperti itu, mereka ingin menurunkan, mendinginkan ekonomi Amerika Serikat lewat peningkatan suku bunga tersebut tadi. Tentu dengan bank sentral yang powerhouse ini dengan dolar Amerika yang jadi mata uang utama perdagangan dan juga mata uang cadangan, tentu banyak kebijakan yang sebenarnya fokusnya itu di domestik Amerika Serikat ya, tapi punya dampak yang masif terhadap negara lain termasuk Indonesia. Data IMF untuk 2022 misalnya 58,36% mata uang cadangan dunia itu adalah dolar Amerika dan diikuti euro. Dalam pertemuan Menteri Keuangan anggota APEC, salah satu bahasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah soal suku bunga yang konsisten tinggi dengan motif untuk mendinginkan ekonomi, tapi di sisi lain ada juga negara-negara yang alami perlemahan ekonomi. Salah satunya another economic powerhouse yaitu
Tiongkok yang sedang menghadapi deflasi juga krisis properti. Nah, AS dan Tiongkok ini adalah dua negara yang kita tahu sebagai ekonomi terbesar di dunia. Jadi apapun yang terjadi dengan ekonomi domestik di dalam negara mereka tentu punya dampak ke negara emerging market lain, tak luput juga negara-negara Asia Pasifik dari anggota APEC. APEC 2023 di San Francisco ini jadi kesempatan buat kedua negara antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk kembali bertemu setelah sebelumnya pada tahun lalu bertemu di forum G20. Pertemuan ini diamati dengan seksama untuk melihat bagaimana kedua negara ini bermanuver dengan kebijakan ekonomi mereka, kompetisi ekonomi kedua negara, termasuk upaya untuk sekaligus menarik dan menjaga agar tidak mengulangi krisis yang terjadi di negara-negara Asia pada 1997. Nah, meski bertolak belakang dari sejumlah statement yang sudah keluar dari pertemuan APEC tahun ini, kedua negara ini sama-sama setuju bahwa perang jadi tantangan bagi stabilitas ekonomi dunia. Glenis. Ya, ada kondisi geopolitik, ada juga kondisi bagaimana Amerika dan Tiongkok begitu ya internal ekonomi mereka. Dan sebenarnya bagaimana Virginia dalam analisis Anda terkait dengan dampak kenaikan suku bunga ini terhadap negara-negara berkembang, sebut saja juga Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa suku bunga atau cadangan mata uang cadangan yang masih paling besar di dunia ini adalah dolar, dan dolar masih digunakan sebagai mata uang untuk perdagangan, sehingga ini tidak akan ini akan jadi salah satu pokok bahasan bagaimana agar suku bunga ini tidak mempengaruhi. Ada beberapa solusi yang juga ditawarkan dan juga diperbincangkan, misalnya tadi seperti yang dibahas dalam Kaukus ASEAN yang dibentuk untuk APEC yang diinisiasi oleh Indonesia ini adalah melakukan atau membentuk sebuah sistem pembayaran cross border di mana negara-negara ASEAN ini bisa mempunyai sistem pembayaran yang ke depannya bisa lebih mandiri di dalam regional itu sendiri. Nah, inisiatif-inisiatif dari regional, inisiatif dari kawasan ini punya bobot tersendiri, tapi kembali lagi bagaimana hal ini tidak hanya menjadi sebuah rencana atau menjadi sebuah gagasan, tapi bagaimana itu akan nantinya berubah menjadi sebuah dampak nyata dan bagaimana itu akan mengubah posisi atau positioning dari negara-negara emerging market ini, terutama ketika mereka tidak ingin lagi menggunakan dolar, tidak ingin lagi bertumpu pada dolar dan euro untuk melakukan perdagangannya. Glenis. Ya, dedolarisasi bisa ditawarkan menjadi solusi, namun balik lagi bagaimana keputusan dalam KTT APEC ini dan bagaimana juga mata uang lokal ini terus dikuatkan dalam perdagangan. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari San Francisco, Amerika Serikat.